Shalom, Bapak Ibu Guru, staf dan siswa-siswi yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabarnya? Kiranya kita diberikan kesehatan dan kekuatan pada hari ini, sehingga kita boleh melakukan aktivitas kita. Terutama pada hari ini kita akan melakukan ibadah persekutuan kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu Guru, saya undang kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari saya undang kita bangkit berdiri, kita puji dan muliakan Tuhan dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Glory be to God the Father, glory be to God the Son, glory be to God the Spirit, great Jehovah, three in one. Glory, 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 while eternal ages run. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan untuk setiap berkat dan kasih karunia yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami masih boleh ada dalam keadaan yang sehat. Terlebih lagi kami boleh menghampiri tata Tuhan, untuk kami bersekutu beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Bapa berkati untuk Bapak Ibu Guru, staf dan siswa-siswi yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan kami boleh semakin mendekatkan hati kami kepada Tuhan lewat setiap puji-pujian yang kami agungkan di hadapan-Mu. Terlebih lagi untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, kiranya Bapa memberkati setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan, itu boleh menjadi kekuatan untuk kami. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk semua sistem yang kami gunakan Tuhan boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Ku hidup bagimu. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
akan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, Bapak Ibu sekalian serta anak-anak yang kekasih di unit SMP Immanuel, baik Adi Sucipto, Sutoyo maupun IBC. Kesempatan hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Matius 14 ayat ke-3 sampai ke-12. Renungan kita bersama pada kesempatan ini adalah Yohanes Pembaptis berani menyatakan kebenaran. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita mulai dengan lebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu pagi ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan tuntun kami. Biarkan roh-Mu yang memampukan kami mengerti dengan jelas, dan hati kami sungguh-sungguh mau taat melakukan kehendak firman-Mu dalam seluruh keberadaan kami. Sampai kami berjumpa dengan Engkau dan bersama dengan Engkau selama-lamanya kelak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Saya akan membacakan Matius pasal 14 ini hanya pada ayat ketiga, 4, dan ke-10 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, menjadi orang yang berani menegur kesalahan orang lain bukan hal yang mudah. Mungkin bagi sebagian orang yang merasa diri hebat atau ingin dipuji, hal ini adalah hal yang begitu mudah untuk dilakukan. Tetapi bagi orang yang mengerti bahwa menegur orang lain yang melakukan kesalahan adalah sebuah hal yang patut dibarengi atau diikuti dengan dasar sikap hidup yang benar, ini bukan adalah hal yang mudah. Yohanes Pembaptis dalam kisah yang kita baca pagi hari ini adalah sosok yang berani menegur dosa dari semua orang dari berbagai kalangan. Ketika dia diutus Tuhan untuk mendahului Yesus Kristus, untuk membukakan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, dahulu sebelumnya Yohanes dengan berani kemudian menyampaikan khotbah untuk mengajak orang banyak untuk bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berita pertobatan itu dia sampaikan kepada berbagai kalangan, dari orang biasa, para prajurit atau tentara yang mengawal, baik di Bait Allah maupun prajurit Roma, bahkan kepada seorang sosok raja. Seperti halnya yang kita baca dalam kisah ini pagi ini, yaitu Herodes. Mengapa Herodes Antipas yang berkuasa hari itu kemudian dengan berani ditegur oleh Yohanes? Apa yang menyebabkan Yohanes kemudian dengan berani menegur kesalahan atau dosa yang diperbuat Herodes? Saudaraku, Yohanes dengan berani menegur kesalahan semua orang dan meminta mereka untuk bertobat, datang kembali kepada Allah, menyerahkan hidup kepada Allah, karena yang pertama, Yohanes hidup dengan hormat kepada Allah. Yohanes hidup dengan hormat kepada Allah. Dalam banyak bagian firman Tuhan dituliskan bahwa hidup menghormati Allah adalah hidup yang bukan saja diucapkan dengan bibir mulut, tetapi hidup yang dijalani dengan sikap yang benar. Hidup yang dimulai dengan mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Yang kedua adalah Yohanes menunjukkan sikap hormatnya, cintanya kepada Allah dengan hidup dalam kebenaran Allah. Yohanes tidak hidup menurut kehendak dan keinginan hatinya. Itu bisa terlihat bagaimana dia hidup dengan sederhana sebagaimana dicatat oleh Injil. Dia hidup di tengah padang belantara dengan berpakaian pakaian jubah bulu unta. Demikian juga dengan menggunakan dengan makan makanan yang sangat sederhana, yaitu madu hutan dan belalang. Ini sesuatu yang menunjukkan bagaimana hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang yang ada pada masa itu, bahkan hari ini. Orang-orang ingin hidup di dalam segala kemewahan, kenyamanan hidup, sedangkan Yohanes demi menghormati Allah, demi menunjukkan kasihnya kepada Allah, dia rela memenuhi panggilan Allah dengan hidup sederhana di padang belantara. Saudaraku, ini yang membuat dia dengan berani menegur dosa orang lain. Karena hidupnya bukanlah bagi dirinya. Hidupnya bukan bagi keinginan-keinginan atau hawa nafsunya. Tetapi hidupnya adalah seturut kehendak dan rencana Allah. Hidupnya seturut kebenaran firman Allah. Ada bagian firman Tuhan yang tertulis dalam
kitab kita bahwa orang yang hidup benar sesuai kehendak Allah adalah orang yang dimampukan untuk diberi kuasa oleh Allah untuk mampu membawa orang lain datang kepada Allah. Bagian berikut, bagian yang terakhir dari karakter Yohanes yang berani menegur dosa adalah karena Yohanes adalah pribadi yang rela membayar harga, rela menerima konsekuensi dari hidup menghormati Allah, hidup mengasihi Allah, hidup benar sesuai kehendak Allah. Seperti yang dikatakan oleh seorang ekonom dunia, Warren Buffett. Dia mengatakan, price is what you pay, value is what you get. Harga adalah apa yang kamu bayar, dan suatu nilai adalah apa yang kamu peroleh. Yohanes berani membayar harga dari kebenaran yang ada di dalam Allah, yang dia hidupi. Dan karena itu, dia disebut sebagai orang yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, sekalipun Yohanes berkata dia tidak layak untuk membuka tali kasut yang digunakan oleh Yesus. Walaupun demikian, tetapi Yesus berkata, tidak ada di dalam kerajaan Allah yang akan menjadi sebesar Yohanes sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah mengenal orang yang sungguh hidup benar dan berkenan di hadapan Allah. Pertanyaannya bagi kita hari ini, bagaimana denganmu? Banyak dari kita suka melapor teman kita yang melakukan kesalahan A, kesalahan B, kesalahan C kepada kepada teman-teman yang lain atau bahkan kepada guru, agar teman itu diberikan hukuman atau setidaknya teguran. Tetapi pertanyaannya, adakah dirimu sendiri menghormati Allah lebih dari apapun dan siapapun, termasuk dirimu? Sehingga sebelum kita menegur orang lain, kita sendiri mengoreksi diri. Apakah kita sungguh juga hidup benar dan menghormati Allah di dalam hidup kita, sebagaimana Yohanes Pembaptis. Kemudian yang berikut, apakah dirimu hidup dalam kebenaran Allah? Dan yang terakhir, adakah dirimu rela membayar harga dari hidup benar sesuai kehendak Allah? Seorang murid saya beberapa tahun yang lalu yang pernah saya didik pernah berkata kepada saya, di tengah pergumulannya yang sulit, di tengah kelas di mana terjadi persaingan yang ketat antara dirinya dengan murid yang juga tidak kalah hebatnya dalam akademik. Di dalam persaingan itu kemudian dia berkata, saya melihat ada teman-teman yang berlaku curang, ada teman-teman bahkan yang mampu, tetapi kemudian karena takut gagal pun akhirnya berkompromi untuk melakukan hal yang curang. Kemudian dia berkata kepada saya, Bapak tolong bantu saya untuk menegur dia. Saya berkata kepada dia, apakah kamu sendiri sudah menjaga hidupmu agar hidup benar sesuai apa yang kamu inginkan dari orang lain, sesuai kehendak Allah? Dan dia berkata, ya, tetapi itu begitu sulit. Menjadi seorang Kristen adalah seorang yang tidak mudah, karena dia dipanggil untuk hidup benar. Dia dipanggil untuk hidup benar dan bahkan dia dipanggil untuk mengingatkan orang lain untuk juga hidup benar. Dan puji Tuhan, hari ini dia sudah menjadi seorang alumni dan terus memberi dirinya untuk bersekolah dan bahkan menyerahkan hidupnya untuk terus dengan setia hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bagaimana dengan dirimu? Adakah dirimu menghormati Allah lebih dari siapapun termasuk dirimu? Apakah dirimu hidup dalam kebenaran Allah? Adakah dirimu rela membayar harga dari hidup sesuai kehendak Allah? Kiranya Tuhan menolong kita hidup dengan berani, bukan saja menegur dosa, tetapi hidup dengan berani sesuai kehendak Allah. Hingga kapanpun kita dipanggil untuk menegur orang lain dan mengingatkan orang lain, kita sendiri telah hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami untuk belajar firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami boleh diingatkan bahwa orang-orang yang Tuhan mampukan untuk hidup
sesuai kehendak Allah, dan berani menegur dosa adalah orang-orang yang sungguh menghormati Allah, orang-orang yang sungguh hidup dalam kebenaran Allah, bahkan orang-orang yang sungguh rela membayar harga atau konsekuensi oleh karena hidup benar di hadapan Allah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan, tolonglah kami ketika kami berada di lingkup sekolah ataupun lingkup keluarga atau tempat tinggal kami, maupun kemanapun Tuhan memimpin langkah hidup kami hari ini dan hari-hari yang ada di depan kami. Tuhan, tolong kami untuk sungguh boleh hidup sebagaimana hamba-Mu Yohanes Pembaptis, hidup menghormati Allah, hidup mengasihi Allah, hidup benar di dalam kebenaran Allah, dan sedia membayar harga apapun itu yang Tuhan izinkan atau Tuhan kehendaki kami bayar. Hingga melalui hidup kami, kebenaran Allah itu boleh nyata dan orang lain boleh didorong untuk boleh berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita sudah selesai mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sekali lagi datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami telah mengikuti ibadah online ini di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan segenap aktivitas kami, terutama kegiatan pembelajaran online kami. Tuhan berkati Bapak Ibu Guru, anak-anak dan juga staf dalam setiap aktivitas kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.